misalnya statement Kepala BNPT, Jenderal Niko itu mengatakan bahwa soal NII kita tidak bisa menghakimi sejarah di konteks Al Zaitun. Maka dalam konteks itu sebenarnya ya Al Zaitun itu dalam perkembangan kontemporer mestinya ditempatkan sebagai bagian dari proyek deradikalisasi dan itu menunjukkan keberhasilan sebenarnya dalam konteks itu. Kalau kita mau bicara jujur ya, berkaitan dengan bagaimana berkembangnya NII di sana. Dikatakan berhasil, tapi pasti berjalan programnya gimana coba? Ini juga saya bacakan ya sebentar ya. Ini ada info terbaru bahwa programnya itu masih berjalan. Assalamualaikum, bismillah sahabat-sahabat, pelunasan Jammas Juli 2023 masih diberikan waktu pelunasan sampai hari ini yang akan kita selesaikan sesuai hasil bulan Juni 2023. As-Sabik masih kurang 9.800.000. Ayo sahabat, kita perjuangkan bersama, kita bela program dan pimpinan kita yang sekarang sedang dipanggil Bareskrim. Siapa coba yang dipanggil Bareskrim? Kita dukung dengan pelunasan program Jammas. Berarti Mbak Leni, Anda intinya ingin mengatakan bahwa Anda sebagai mantan orang dalam itu memang merasakan yang namanya penyimpangan, penodaan agama itu Anda merasakan dan mengalami sendiri. Iya, fatal kan dong, menikahkan tanpa wali gitu, padahal bapaknya masih ada. Leni Siregar, yang merupakan mantan anggota NII KW 9, menskakmat tim pembela Panji Gumilang, yang menyatakan bahwa Panji Gumilang sudah terlepas dari NII dan bersih dari ajaran radikalisme. Leni langsung memberikan bukti ke media bahwa program Panji Gumilang dan antek-anteknya untuk mendirikan NII sebetulnya masih berjalan. Leni membongkar bagaimana ajaran sesat Panji Gumilang telah membuat para pengikutnya terdorong untuk melakukan tindakan kriminal dan durhaka kepada orang tua. Jadi ini bukan hanya sekedar perbedaan cara beragama, cara berkeyakinan. Itu sudah berlangsung lama dan ini harus diusut gitu loh, harus dituntaskan sampai ke akarnya. Itu pintu supaya masuk buahnya yang itu mestinya negara lakukan. Gitu. Mestinya negara lakukan. Fokuslah di situ, buatlah laporan tentang itu. Ada tindak pidana yang lain. Sedang dikerjakan, Pak. Mentersangkakan orang, ya kan, secara media sosial, tapi secara hukumnya belum tersangka. Kan sudah melalui penistaan agama ini kan sudah dilakukan prosesnya melalui. Iya, maksud saya sekarang ini, jangan dulu divonis dia bersalah sebelum hukum ini berjalan. Tidak, Pak. Itu maksud kan Pak Rudi ada framing kepada Panji Gumilang ya. Media sosial kan selalu. Begini, Mbak Zulfia, ini kan yang namanya hukum kita itu kan presumption of innocence. Ini bagian dari proses, dan tadi disampaikan oleh Pak sedang Habib, berjalan. Ya, tidak berakhir di sini. Masih banyak upaya-upaya hukum dan setelah ini pun masih ada proses yang namanya pelimpahan. Tapi kan kekosongan hukumnya ini, Pak, kekosongan hukumnya ini kan ada bahwa keadilan hari ini adalah keadilan netizen. Ya tidak dong. Berarti Anda nggak percaya dengan lembaga publik. Jadi kalau soal tuduhan politis ya itu sulit sekali kita mencari argumentasinya. Kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti ini selalu ada. Bukan hanya kali ini dan sudah banyak sekali yang dilakukan penegakan hukum oleh kepolisian. Nggak ada kaitannya juga akhirnya dengan politik ya, terbukti Mosadek, Ahmad Mosadek, Alia Edan, apalagi macam-macam Kece. Itu sudah semua bisa terbukti. Karena kan perangkatnya ada. Ini kan dulu bentar. Nah, sementara tadi teman-teman apa yang disampaikan Mbak Leni, siapa tadi kan sepakat bisa masuk dari situ soal pidananya. Nah, memang proses pidana itu juga nggak selesai di sini, masih bisa bertambah pasal lagi, ya kan? Ya itu usulan seperti itu kita sampaikan ke penyidik. Kebiadaban keluarga Panji Gumilang juga dikuliti habis-habisan oleh Leni Siregar. Leni Siregar mengungkap bagaimana keluarga Panji Gumilang telah menindas dan memanfaatkan para jamaah NII KW 9 untuk memperkaya diri sendiri agar dapat berperilaku sewenang-wenang. Leni mengaku telah memberikan bukti-bukti pemerasan oleh keluarga Panji Gumilang tersebut kepada penyidik Bareskrim. Bareskrim mengungkapkan ada kemungkinan besar ada tersangka baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh Panji Gumilang. Jadi sebenarnya kalau permasalahan yang paling besarnya itu di teritorial atau di NII KW 9-nya itu loh Mbak. Jadi memang
bolehlah dikatakan ini penistaan agama ini sebagai titik awal gitu ya, karena memang kami juga memandangnya ini spiritnya memang masih spirit NII KW 9 gitu. Tapi yang sangat mencemaskan gitu ya, karena saya sudah 21 tahun di sana jadi orang dalam, itu praktek-praktek program yang dilaksanakan di sana itu yang masih berlangsung sampai saat ini itu adalah praktek perbudakan pada dasarnya gitu, dengan modus NII KW 9, karena umat-umat itu masih menganggap ini kita masih berprogram untuk NII KW 9. Tapi pada kenyataannya kan yang kita ketahui, kenapa kita tidak merasakan susah sama-sama gitu. Dengan bukti-bukti yang dilontarkan sama Menko Polhukam bahwa sertifikat-sertifikat tanah atas nama anak-anaknya itu begitu banyak gitu loh. Sedangkan kami tuh kayak dipencet gitu loh, Mbak. Dengan infak-infak yang ditargetkan. Anda mengatakan ada praktik perbudakan. Apakah bukti yang waktu itu pernah Mbak Leni bawa juga ke kontroversi, ada bukti transfer infak, surat tugas pembinaan dana bos dari rekening yayasan ke rekening pribadi Panji Gumilang, bukti itu Anda serahkan juga tidak ke penyidik supaya ini tidak menjadi tuduhan kosong saja? Ada. Saya sudah pernah sampaikan juga gitu ya, bahwa itu ada satu bukti transfer saya gitu, Jamas itu 3 juta rupiah itu. Jadi memang gimana nggak dibilang pemerasan ya, karena dari 20 juta targetnya sebelumnya itu loncat jadi 300 juta, dan selain 300 juta itu masih ada pungutan yang lain, infak-infak misalnya tiang pancang atau Samudra Biru. Intinya menurut Mbak Leni jangan berhenti hanya di penodaan agama, tapi yang terkait dengan TPPU, penyalahgunaan dana dan segala macam itu juga harus dituntaskan. Harus diusut, karena itu kezoliman yang nyata yang kami rasakan. Ada perzoliman nyata, ada perbudakan yang disebut Mbak Leni. Klien Anda menghadapi berbagai tuduhan kasus-kasus pidana lainnya, bagaimana menghadapinya? Sejauh ini yang ada, yang kita terima dari hasil penyidikan, belum ada itu laporan-laporan itu. Makanya kalau memang Mbak Leni menghadapi itu, silakan aja dibuktikan. Sedang diproses. Nah ya, silakan aja. Sepengetahuan saya sudah ada pelapornya sudah ada. Nggak ada. Jadi kita nggak ada. Sekarang kan masih di penistaan agama, tapi proses itu sudah berjalan. TPPU kan sudah sering disebutkan juga ada sama di Tipidexus gitu. Makanya kalau memang apa namanya di luar dari kasus penistaan agama ini banyak persoalan, ya tinggal disampaikan aja ke Barreskrim kan. Nanti tinggal dilihat ada luar saja. Apakah bukti-bukti itu cukup waktu atau itu sudah kadaluarsa? Karena kan kalau memang itu terjadi harusnya pada saat itulah lakukan pelaporan. Nah, kenapa baru sekarang gitu loh? Sulit, karena memang ini juga momentum ya Pak. Saya juga teman-teman juga melihat ini memang momentum, karena memang negara ini juga sudah memprosesnya pada saat yang penting belum daluarsa kan. Kalau ada KUHP kan misalnya baru berapa bulan yang lalu kan belum daluarsa, masih bisa dilaporkan itu. Kita berapa tahun masih? 2 tahun pun masih bisa. Masih jauh dari daluarsa.